Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah singkat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika tahun 2295 sebelum Masehi berakhir. Pada saat itu, Raja Namrus memerintah kerajaan Babilonia, raja yang kejam yang memerintah secara mutlak dan tidak adil. Kerajaan menerima tanda langka di bintang-bintang bahwa seorang putra yang perkasa akan lahir dan keturunannya akan memenuhi seluruh bumi, di seluruh penjuru dunia, dan pada akhirnya akan membunuh Raja Namrud dengan salah satu keturunannya. Takut dengan berita ini, sebuah perintah dikeluarkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang baru lahir. Hampir bersamaan, ayah Ibrahim, Azar, mengalami kegembiraan dan keprihatinan yang mendalam ketika mengetahui bahwa istrinya hamil tak lama setelah ia dinobatkan sebagai panglima kerajaan, dan kemudian kedua putranya, Nahor dan Haran, saudara Nabi Ibrahim, menyuarakan pendapat mereka tentang masalah ini. Haran, seorang peramal, percaya bahwa sang ayah dapat menyerahkan anak itu kepada raja karena tidak ada pertanda di surga yang gagal, bahkan jika anak itu harus diserahkan ke pedang atau api. Haran percaya keajaiban akan membuat anak itu tetap hidup. Sementara itu, Nahor menyarankan agar sang ibu meninggalkan Babel untuk sementara dan agar sang ayah menyerahkan seorang anak lagi sebagai pengganti Ibrahim. Sang ayah menyetujui usulan Nahor untuk melarikan diri dari tanah Babel. Selain itu, ibu Nabi Ibrahim disimpan di gua dengan pengasuh sampai hari kelahirannya, dan ayah mengambil bayi dari pelayannya untuk diberikan kepada Raja Namrud. Ketika bayi itu disembelih, Raja Namrud bersukacita, percaya bahwa ancaman terhadap kerajaannya telah dilenyapkan. Sementara itu, setelah ibu Ibrahim melahirkan, dia dan Ibrahim meninggalkannya sendirian di dalam gua, bernyanyi dan berdoa, "Semoga pelindung selalu bersamamu, anakku." Setelah Ibrahim ditinggalkan sendirian, Allah membantu menjaganya tetap ada dan merawatnya untuk dia. Dan setelah berbulan-bulan kejadian ini, Haran mempertahankan keyakinannya pada tanda-tanda di langit tentang Ibrahim, dan dengan demikian melakukan perjalanan ke gua di mana Ibrahim kecil ditinggalkan. Haran terkejut menemukan adiknya telah berkembang menjadi anak laki-laki yang mampu berbicara. Haran mengundang Ibrahim untuk kembali ke Babel, tetapi Ibrahim menolak, mengklaim bahwa ia tidak memiliki rumah karena tersesat di negeri asing. Haran akhirnya membawa Ibrahim ke rumah ayahnya di Babel. Ketika Haran membawa Ibrahim bersama, sang ayah tidak percaya Haran telah mengundang seorang anak yang telah ditinggalkan di gua selama berbulan-bulan. Ketika Ibrahim ditanya siapa yang memberinya makan selama ini, dia menjawab bahwa itu adalah pemberi. Ketika ditanya siapa yang merawatnya ketika dia sakit, dia menjawab bahwa itu adalah tabib. Ketika ditanya siapa yang mengajarinya jawaban-jawaban ini, Ibrahim menjawab bahwa itu adalah Yang Maha Mengetahui. Terkejut dengan tanggapan ini, sang ayah kagum pada Ibrahim. Ibrahim dibesarkan di rumah Haran, yang terletak di luar wilayah Babel, untuk mencurigai Raja Namrud yang kejam. Ibrahim tumbuh di sana bersama anak-anak lain. Selain itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 12 tahun, dia merasa kehilangan orang yang sebelumnya memberinya makanan dan perlindungan, dan dia menemukan bahwa orang-orang di negara itu adalah penyembah berhala. Ibrahim menyangkal bahwa patung itu adalah dewa, dan dengan demikian merasa tidak pada tempatnya di tengah tanah. Keputusan Ibrahim untuk mencari Tuhan mengharuskannya untuk sementara pindah ke rumah Nabi Nuh. Nuh hidup selama kurang lebih 900 tahun. Ibrahim pergi setelah menimba ilmu di rumah Nabi Nuh alaihi salam karena belum mendapat jawaban atas pencariannya. Ketika Ibrahim kembali ke rumah ayahnya, ia sering menemukan ayahnya memahat patung dan meletakkan makanan di depannya, yang membuat Ibrahim mempertanyakan perilaku ayahnya. Setelah mengetahui bahwa ayahnya memuja patung sesuai dengan tradisi leluhur, Ibrahim mempertanyakan tradisi ini, yang diizinkan oleh ayahnya. Pada zaman Abraham, mayoritas penduduk Mesopotamia adalah politeistik, yang berarti mereka menyembah banyak dewa, baik di bumi maupun di langit, dan mereka mendirikan patung-patung sebagai simbol dewa-dewa tersebut. Ketika Ibrahim bertanya tentang Tuhan, saudaranya menjelaskan bahwa dewa-dewa ada di langit, tetapi Ibrahim merasa terdorong untuk membuktikan pernyataan ini. Selain itu, Ibrahim sering bertanya tentang Tuhan yang benar saat remaja. Ayahnya, di sisi lain, terus mengabaikan Ibrahim. Sampai suatu hari Ibrahim bertanya, "Patung ini terbuat dari apa?"
dan ayahnya mendemonstrasikan proses pembuatannya menggunakan kayu. Selain itu, Ibrahim bertanya, "Apakah kayu itu Tuhan? Apa yang terjadi jika benda hangus itu dilemparkan ke dalam perapian?" Ibrahim diperintahkan untuk menjual patung-patung buatan ini untuk menghindari masalah lebih lanjut. Ibrahim berkeliling kota menjual patung-patung buatan ayahnya, tetapi karena iman dan tauhid yang ditanamkan dalam dirinya. Demi Allah, Ibrahim tidak terpancing untuk menjual barangnya dan bahkan mengolok-olok calon pembeli dengan kata-kata, "Siapa yang akan membeli patung-patung yang diam dan tidak berguna ini?" Ibrahim berusaha mendidik orang tentang kesia-siaan berhala dan berdakwah sambil memperkenalkan banyak orang kepada Tuhan melalui berbagai cara. Ibrahim mendekati ayahnya dengan sikap dan sopan santun yang harus ditunjukkan seorang anak kepada orang tuanya dan melalui kata-kata halus untuk menyampaikan bahwa ia diutus oleh Tuhan sebagai nabi dan rasul dan diilhami oleh pengetahuan yang tidak dimiliki oleh sang ayah. Ibrahim dengan lembut bertanya kepada ayahnya, lalu bertanya mengapa umatnya menyembah berhala meskipun faktanya berhala itu tidak berguna dan tidak mampu membawa keuntungan bagi para penyembahnya atau mencegah nasib buruk. Selain itu, ayahnya diberitahu bahwa penyembahan berhala hanyalah ajaran setan, yang telah menjadi musuh umat manusia sejak Adam dikirim ke bumi. Dia menasihati ayahnya untuk merenungkan dan mempertimbangkan nasihat untuk meninggalkan penyembahan berhala, sehingga ayahnya kembali menyembah Tuhan, yang menciptakan manusia dan semua makhluk hidup, yang memberikan rezeki dan kenikmatan hidup, dan yang mempercayakan manusia dengan bumi dan semua itu ada di atasnya. Nabi Ibrahim kemudian berbicara kepada umatnya, "Apa yang kamu sembah adalah segala sesuatu yang saya hina kecuali Tuhan segala sesuatu. Dialah yang menciptakan saya dan membimbing saya karena Dia menciptakan sesuatu sesuai dengan tujuannya, dan kehendak, Dialah yang mengungkapkan kebenaran kepadaku melalui pendengaranku. Karena aku pada mulanya hanyalah makhluk yang bahkan tidak mengetahui dirinya sendiri, Dialah yang mengungkapkan cahaya yang menerangi agar aku tahu jalan mana yang harus aku ambil karena aku hanyalah makhluk yang tersesat di antara bumi dan surganya, Dialah yang selalu hadir. Haruskah aku kemudian bersujud dan menyembah hal-hal yang Anda sebut sebagai benda, daripada Tuhan yang menopang semua kehidupan di bumi?" Ibrahim berusaha mendidik umatnya dengan cara ini, tetapi mereka mengabaikan seruannya dan terus menyembah berhala. Kemudian disebutkan bahwa setelah Nabi Ibrahim menyadari bahwa kayu bukanlah Tuhan dan dakwahnya menyebar ke berbagai negeri, Raja kejam Namrud, yang mengaku sebagai Raja Bumi, memerintahkan seluruh rakyatnya untuk datang membawa batu dan patung untuk mendirikan sebuah tugu yang menjulang tinggi di Babilonia sebagai tempat berhala khusus, mengajak seluruh masyarakat di tanah air untuk bersatu sebagai umat penyembah berhala, sehingga segala macam perbuatan yang tidak memuja itu dianggap penyembahan berhala. Ketika ia menemukan berbagai berhala untuk menjadi dewa, Ibrahim berusaha untuk mendidik rakyatnya tentang ketidaktahuan mereka dan untuk menunjukkan bahwa patung-patung batu hanyalah benda mati yang tidak mampu melakukan apapun untuk penyembah mereka. Kecuali patung kolosal yang dianggap sebagai dewa terbesar oleh penduduknya, Babel tidak memiliki patung. Namrud, yang telah mengundang semua penduduk negeri untuk menyembah berhala, menyatakan dengan sombong, "Ini akan menunjukkan siapa raja dan dewa bumi. Anda akan menyaksikan hari ini bahwa individu itu telah dilenyapkan dari dunia ini. Jika dia dibakar karena berani menyatakan bahwa kita akan dibakar oleh Tuhannya, maka biarkan Tuhannya menyelamatkannya, tetapi saya adalah dewa yang menyelamatkan Anda." Banyak pengunjung dari berbagai negara menghadiri acara ini, dan mayoritas dari mereka percaya pada Raja Namrud. Di tengah kerumunan itu berdiri saudara Ibrahim, Haran, yang juga hadir karena menyembunyikan Ibrahim dan tidak menyerahkannya kepada Raja Namrud. Ketika Haran ditanya tentang penolakannya untuk mematuhi perintah Namrud, dia menjawab, "Bukankah aku pernah mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu tidak dapat mengubah semua yang tertulis di surga, karena kamu tidak dapat mengubah langit dan kamu tidak bisa mengubahnya, penguasa langit atau bumi." Mereka menjawab, "Sungguh, pernyataan itu terbukti sampai hari ini. Tetapi jagalah Ibrahim jatuh ke dalam api, apakah perkataanmu itu masih berlaku?" Haran memiliki keraguan dalam benaknya, karena dia telah melihat tanda di langit pada malam sebelumnya bahwa seseorang akan terbakar parah oleh perapian, dan Haran beralasan bahwa saudara perempuannya akan binasa dalam api. Haran menjawab, "Tentu saja, jika Ibrahim tidak selamat dari api, aku akan pergi dan menjauhkanmu sejauh mungkin dari aib ini. Tetapi jika Ibrahim selamat dengan keajaiban besar, aku akan datang dan memeluknya."
Selain itu, ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api, seorang malaikat muncul untuk menawarkan pembebasan untuk menyelamatkannya dari hukuman umatnya. Tetapi Ibrahim menyatakan, "Cukuplah bagi Yang Maha Melindungi yang telah memberiku keselamatan, karena Dia telah melindungi hidup saya dari kematian selama ini, bahwa semua keselamatan datang darinya saja, bahkan jika saya harus mati, saya siap jika itu yang Dia kehendaki." Dan malaikat itu kemudian meninggalkan Ibrahim. Tuhan juga bersaksi melalui para malaikat bahwa ketika Dia menemukan bahwa hampir semua manusia di bumi pada saat itu memiliki satu pemikiran dari satu sudut pandang tentang kejadian kebakaran ini, Dia ingin memaksakan keputusan pada pikiran manusia dengan menunjukkan kepada mereka hal-hal yang berbeda dalam diri mereka, visi yang mengubah satu bangsa di muka bumi menjadi banyak bangsa dengan sikap dan pola pikir yang beragam. Ketika Ibrahim melompat ke dalam tungku yang membara, Allah segera memerintahkan agar api itu aman bagi Ibrahim. Dengan demikian, api Allah hadir untuk melindungi Ibrahim, memungkinkan dia untuk berjalan dengan aman dari api. Bagi Nabi Ibrahim alaihi salam api menjadi dingin. Demikian dari saya, dan jangan lupa bantu channel ini agar terus berkembang dengan subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi tentang video baru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.